Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat cerut sederhana dengan PHP dan MySQL. Nah, di sini saya akan membuat program sistem informasi mahasiswa di mana bisa menambahkan data mahasiswa, kemudian bisa lihat data mahasiswa yang sudah di-input tadi, kemudian bisa diedit, dan juga bisa dihapus kayak gitu ya. Oke, kira-kira itu gambaran program yang akan dibuat, program cerut sederhana yang akan dibuat. Nah, yang pertama-tama siapkan dulu web servernya. Di sini saya menggunakan WAM sebagai web servernya. Nah, dalam web server ini pada phpMyAdmin saya akan buat database untuk menyimpan data-data yang akan diinput nanti. Nah, database-nya saya buat dengan nama Sistem Informasi Mahasiswa. Nama database-nya adalah Sistem Informasi Mahasiswa. Kemudian create. Nah, di sini saya akan buat tabelnya namanya mahasiswa, dan tabel mahasiswa ini ada 9 kolom. Pertama ada NIM, kemudian nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, kemudian nama orang tua, alamat orang tua, kemudian kode pos, nomor telepon, dan juga status. Nah, untuk NIM sendiri, IP datanya saya beri integer, kemudian untuk nama lengkap varchar, asal juga, tanggal lahir, date, nama orang tua varchar, alamat juga, kode pos juga, nomor telepon, dan juga status. Nah, kemudian beri panjang dari NIM itu 9, kemudian nama lengkap 50, kota asal 20 aja, 30, kemudian tanggal lahir gak usah diisi, nama orang tua 50, alamat orang tua 100, kode pos 5, dan nomor telepon 12, dan status 10 aja karena cuma Tama sama Breda. Nah, pada tabel mahasiswa ini yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Nah, sini kita beri indeksnya primary key, go. Oke, kalau sudah kita save. Nah, tabel mahasiswa pada database sistem informasi mahasiswa udah jadi, cuma di sini belum ada datanya. Datanya nanti kita dapat dari hasil inputan. Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa langsung buka teks editor masing-masing. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, yang pertama tuh kita buat dulu tampilan depannya kayak gini. Ini udah saya buat. Saya langsung copy aja. Jadi saya jelaskan. Oke. Nah, untuk file ini kita save dengan contohnya kita buat folder baru dulu. Nama foldernya Sistem Informasi Mahasiswa. Kita open. Oke. Nah, ini saya simpan dengan nama index.php. Save. Oke. Nah, di sini saya buat judulnya Sistem Informasi Mahasiswa, kemudian sesuai yang tadi sudah saya tunjukkan di awal,
Jadi kita akan buat button, buttonnya namanya tambah data mahasiswa, kemudian ada button untuk lihat data mahasiswa. Nah, ketika kita klik button data mahasiswa ini, maka akan diarahkan ke halaman create.php. Nah, kalau kita klik button lihat data mahasiswa, ini akan diarahkan ke read.php. Nah, tapi create dan .php-nya ini, create PHP sama read PHP ini kan belum kita buat. Nah, kalau kita jalankan localhost, nah kan sebentar ini kan. Jadi nama foldernya sistem mahasiswa index.php. Nah, kan sama kan teman-teman. Namun ketika kita klik tambah data mahasiswa, nah ini emang udah berganti ke create.php, tapi belum ada datanya, kosong. Nah, untuk lihat data mahasiswa juga udah diarahkan ke halaman read.php, tapi belum. Nah, sekarang kita kembali ke text editornya, kita tambah new file. Nah, file ini kita save dengan nama create.php. Oke, ini aku copy juga, create. Oke, dulu. Nah, lumayan banyak juga nih. Aku jelasin dari sini dulu. Nah, ini sama kayak tadi, jadi kita buat judulnya dalam halaman itu tambah data mahasiswa. Kemudian kita buat form ini untuk inputan nantinya. Jadi ada name, kemudian ada nama lengkap, ada kota asal, ada tanggal lahir, ada nama orang tua, alamat orang tua, kode pos, nomor telepon, dan juga status. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita buat button submit, dimana ketika data yang udah kita input ini, ketika kita klik submit, data yang kita input itu akan dikirim ke database, gitu ya teman-teman. Nah, makanya untuk file create.php ini kita harus include config.php. Nah, ini kita belum buat. Nah, kita buat dulu. Ini file kita simpan dengan nama yang sama aja, config.php. Kemudian kita save. Nah, untuk nama database ini tadi kita buat database-nya sistem informasi mahasiswa. Nah, kita ganti namanya dengan sistem informasi mahasiswa. Untuk password masih sama, karena password untuk web servernya saya itu kosong, gak ada apa-apa. Kemudian untuk usernya itu root, servernya localhost. Oke, kita save. Oke teman-teman. Nah, di sini saya deklarasikan error name. Jadi program yang saya buat ini akan memunculkan pesan error apabila, atau bisa disebut dengan proteksi apabila nah di sini apabila nama lengkap itu salah diinput, misalkan dia masukin bukan huruf, nah itu akan ada proteksi. Kemudian kalau untuk nomor HP juga nanti akan saya jelaskan nanti. Ini saya buat dulu. Jadi mulanya untuk variabel ini, untuk menampilkan pesan error ini kosong ya, punya value-nya itu kosong, 0, nggak ada apa-apa. Kemudian saya juga deklarasiin variabel-variabel ini biar nanti dipanggil. Ketika kita jalankan programnya itu masih kosong juga. Oke, langsung saja kita. Nah ini, if set as post tambah. Ini artinya cek apakah tombol daftar, ya tombol tambah ini sudah diklik atau belum. Kalau misalkan sudah, jika sudah, if set post tambah, maka kita akan ambil data dari formulir. Nah, data yang input itu akan diambil. Nah, data yang diambil itu ya, post ini akan dimasukkan dalam variabel name. Jadi ini kita buat variabel lagi, variabelnya nama variabel name. Nah, selanjutnya sama
Nih, nama lengkap, kota asal, tanggal lahir itu sama. Diambil dari formulir juga. Nah, kemudian kita buat proteksi. Nah, ini. Jika NIM itu kosong, nggak ada inputan sama sekali, maka akan muncul tulisan error. NIM harus diisi. Nah, begitu pula juga dengan nama lengkap. Jika nama lengkapnya itu belum diisi, maka akan muncul proteksi nama lengkap harus diisi. Nah, trim ini fungsinya untuk menghapus karakter dari awal. Jadi misalkan kita input spasi aja nih, nah itu bakal dibaca di sini, terus akan muncul pesan error kayak gini. Kalau misalkan kita nggak pakai trim, ketika kita input spasi doang, itu bakal diterima kayak gitu. Nah, kemudian ada else if juga. Jika break match, jadi dia mengecek apakah nama lengkap ini dia tuh berisi huruf aja atau ada yang lain lagi. Nah, jika ada berisi huruf-huruf lain selain A sampai Z atau A besar sampai Z yang besar ini, maka akan muncul pesan error, masukkan nama lengkap dengan benar, kayak gitu. Nah, untuk kota asal juga sama. Jika itu kosong atau spasi doang yang dimasukkan, maka akan muncul proteksi kota asal harus diisi. Nah, begitu pula yang ini. Ini untuk mengecek apakah nama kota yang dimasukkan itu berupa huruf doang atau ada karakter-karakter yang lain. Jika ada karakter lain selain abjad, maka akan muncul pesan error, masukkan nama kota dengan benar. Seperti itu. Nah, untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini jika nggak diisi, akan muncul tanggal lahir tidak boleh kosong. Kayak gitu. Untuk nama orang tua, sama kayak tadi nama lengkap, jadi tapi untuk yang nama orang tua ini, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, jadi nggak bersifat wajib. Untuk nama lengkap itu bersifat wajib, jadi kita pakai kalau misalkan nggak masukin apa-apa, itu akan muncul pesan error. Nah, kalau untuk nama orang tua sendiri, kalau nggak masukin apa-apa juga bisa, kayak gitu ya. Nah, di sini dicek apakah nama orang tua ini berisi variabel lain nggak selain A sampai Z, kemudian A besar sampai Z besar, gitu. Nah, kalau misalkan ada karakter lain selain abjad itu, maka akan muncul proteksi masukkan nama orang tua dengan benar, seperti itu. Nah, untuk kode pos sendiri, di sini sama kayak yang lain, jika tidak diisi apa-apa atau cuma spasi doang, itu akan muncul pesan kode pos harus diisi. Kemudian ada kondisi lain di mana jika input yang dimasukkan ke kode pos ini bukan berupa angka, nah ini bukan is numerik, berarti bukan angka, itu akan muncul pesan error kode pos harus angka, kayak gitu. Kemudian ada kondisi juga dimana jika panjang dari inputan kode pos kita itu tidak sama dengan 5, maka akan muncul pesan error kode pos harus 5 digit. Jadi kalau misalkan tentang isi 4 atau isi 5 gitu, itu nggak akan disimpan ke database, itu akan muncul proteksi seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan untuk hasil runnya. Oke, kemudian untuk nomor telepon juga sama. Jika nggak diisi atau spasi doang, itu akan muncul proteksi nomor telepon harus diisi. Kemudian ada kondisi di mana jika inputan itu tidak berupa angka, maka akan muncul proteksi nomor telepon harus angka dan juga panjangnya juga. Seperti yang tadi kode pos. Jadi kalau misalkan inputannya itu nggak sampai 12 digit, itu akan muncul proteksi seperti ini. Oke, nah bagaimana jika tidak terjadi error? Nah, if tidak terjadi error apa-apa, nggak ada error NIM, nggak ada error nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, nama orang tua, alamat orang tua, kode pos, dan juga nomor telepon, maka kita akan input data tersebut ke dalam database. Nah, kita buat query atau syntax kayak gini. Kita buat variabel ini menampung insert, jadi dia insert into mahasiswa, dia masukkan ke data mahasiswa, masukin NIM, nama, kota asal, tanggal lahir, nama orang tua, alamat orang tua, kode pos, nomor telepon, dan juga status. Nah, kemudian value-nya ini
Nah, itu dari inputan yang tadi udah kita masukkan. Nah, itu akan dikirim ke dalam database tabel mahasiswa, seperti itu. Nah, kita buat lagi variabel query MySQL ke database-nya ini, maka akan masukin ke dalam database yang tadi di config ini, database-nya sistem informasi mahasiswa dan SQL ini. Nah, kalau misalkan query akan muncul pada header location bahwa berhasil, jadi berhasil data yang kita input itu berhasil dimasukin ke database, seperti itu. Nah, kalau misalkan enggak, berarti akan muncul statusnya tuh gagal, kayak gitu. Ini kita juga bisa ganti dengan hasil, nggak harus status juga, hasil juga bisa. Nah, kayak gitu. Kita save dulu. Oke, next. Nah, untuk yang value ini fungsinya jika kita masukin nih, name-nya udah benar, tapi yang lain masih salah. Nah, maka masih tetap tersimpan value name yang udah kita masukin tadi di awal. Nah, kayak gitu. Ini untuk stylenya, untuk mempercantik aja, ini aku menggunakan w3.css. Seperti itu, teman-teman mungkin bisa nanti searching di Google aja. Ini span untuk nampilin pesan errornya itu. Seperti ini sama semua. Kalau misalkan inputannya udah benar, maka value-nya masih tetap ada. Sedangkan yang lain itu langsung terhapus, kayak gitu. Oke, kita coba jalankan saja. Kembali dulu. Oke, tambah data mahasiswa. Nah, ini tampilannya sama persis. Nah, kalau misalkan tadi kita nggak input apa-apa, nah, ini harus diisi. Nah, lengkap harus diisi, kota asal harus diisi, tanggal lahir udah boleh kosong. Nah, untuk nomor rantai tadi kita nggak buat proteksi, makanya nggak muncul pesan error. Kemudian kode pos dan juga nomor telepon harus diisi. Nah, misal kita masukin NIM-nya A tambah, oh ini bisa. Tapi kalau ketika kita submit itu nggak bisa masuk karena ini berupa integer. Jadi kita harus masukinnya tuh berupa angka. Di sini aku masukin aja NIM aku 67/2019/008. Nama lengkap, misalkan Rolisa, terus aku pakai tanda tambah nih. Nah, ketika kita submit, masukkan nama lengkap dengan benar. Jadi cuma boleh abjad doang, kayak gitu. Kemudian kota asal, aku masukin Ambon. Ini kan benar nih. Ini kan benar. Nah, kalau misalkan aku kasih tambah juga, tambah. Nah, itu masukin nama kota dengan benar, ada proteksinya. Nah, untuk tanggal lahir nggak boleh kosong. Jadi kita isi, misalkan bulannya 12/12 tahun 2001. Misalkan gitu. Kemudian nama orang tua ini aku kasih kosong aja, alamatnya juga kosong aja, kode posnya. Nah, kode pos ini kalau misalkan kita input A, nah kode pos harus berupa angka. Kalau misalkan kita masukin angka 12, itu masih salah juga. Kode pos harus 5 digit. Nah, sini aku masukin kode pos 97212. Misalkan seperti itu, tambah. Hasil. Untuk nomor telepon, misalkan aku masukin karakter juga nih, A. Nomor telepon harus angka. Kalau misalnya aku cuma masukin 123, nomor telepon harus 12 digit. Seperti itu ya. Jadi, ini aku masukin nomor telepon barang aja. Nah, kayak gitu. Status di sini bisa kosong, bisa diisi, Tama, Reda. Di sini aku pilih Tama aja, kemudian tambah. Kalau misalkan data yang aku masukin udah benar semua, nggak ada errornya, maka data yang aku input ini bisa langsung dimasukin ke dalam database yang udah aku buat tadi di awal. Oke, nah ini sukses kan, hasilnya sukses. Coba kita lihat database-nya. Nah, sini belum ada. Bagaimana cara kita nampilinnya? Oke, kembali lagi ke text editor masing-masing, terus kita buat file baru lagi, file baru dengan nama read.php. Ini yang di save. Oke, ini aku copy lagi read. Nah, agar
database-nya itu jadi, ya agar halaman atau file PHP kita ini terhubung dengan database, kita harus include juga config.php-nya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang ini sama tadi kayak yang tadi di awal, jadi kita buat kayak judulnya untuk di halaman. Nah, kemudian kita buat tabel. Nah, tabel ini untuk PH-nya ada nama, ada NIM, nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, dan selanjutnya itu. Nah, untuk menampilkan datanya, kita pakai PHP. Jadi kita buat variabel SQL, ada select bintang from mahasiswa, jadi dia select semua data yang ada dalam tabel mahasiswa. Nah, ketika berhasil diselect, maka akan ditampilkan data-datanya seperti ini. Jadi selama data ada di dalam query ini, maka akan ditampilkan kayak gitu. Jadi akan dilakukan perulangan untuk tabelnya, untuk datanya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk href delete.php id sama dengan data, nah ini artinya ketika kita klik link delete, nah akan muncul, ketika kita klik, nah akan muncul pemberitahuan yakin ingin hapus. Nah, kalau kita klik yes, kita yakin, maka langsung akan ditujukan ke halaman delete.php. Nah, di situ datanya akan dihapus. Dalam file delete.php ini akan berisi sintaks untuk menghapus data yang ada di dalam database kayak gitu. Nah, sedangkan untuk update ini sama, jika kita klik link update-nya akan muncul pop-up pemberitahuan yakin ingin edit. Nah, kalau misalnya kita yakin, maka akan ditujukan ke halaman update.php. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini coba kita save dulu, terus kita jalankan. Lihat data mahasiswa. Nah, berhasil. Tadi data yang aku masukin, NIM 6/7/2019, nama lengkap polis apalan, kota asal dari Ambon, tanggal lahir ini dari tahun, terus bulan, tanggal. Nama orang tua tadi aku nggak masukin, alamat juga, kode posnya 97212, nomor telepon, bla bla bla, status, tanggal. Nah, kalau kita klik hapus, Anda yakin ingin hapus. Kalau misalnya kita cancel, nah itu masih tetap di halaman yang sama. Kalau misalnya kita oke, akan diarahkan ke halaman delete.php. Cuma di sini kita belum buat filenya, jadi filenya not found. Nah, begitu juga dengan edit. Nah, kalau kita cancel, tetap. Kalau kita oke, akan berpindah ke halaman yang update.php. Seperti itu. Oke, kita coba buat update dulu. Kita buat file baru, save dengan nama update.php. Save. Nah, untuk update ini sama aja sih kayak yang di create, hanya saja untuk update ini udah ada datanya, tinggal kita ubah. Jadi kita pakai proteksi juga, sama kayak create, nggak ada yang beda. Cuman di sini kita menggunakan select juga untuk, nah kita menggunakan select untuk menampilkan datanya, kayak gitu teman-teman. Tapi pada dasarnya sama aja kayak create, cuma sintaks untuk, nah jika nggak ada error sama sekali, nah sintaksnya itu update mahasiswa, set nama lengkap. Nama lengkap itu yang tadi awal, misalkan tadi namaku Rolisa, nah aku mau ganti cuma Rolisa, nah akan disimpan jadi Rolisa, kota asal juga, tanggal lahir, dan sebagainya. Cuma di sini untuk file update ini, karena NIM aku buat sebagai primary key atau kunci utama, maka ini tuh nggak bisa diedit. Maksudnya aku buat nggak bisa edit NIM-nya kayak gitu, nggak bisa diedit. Yang bisa diedit cuma nama lengkap, kota asal, dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi di sini kalau yang tadi create kita tambah, untuk update kita value-nya simpan.
namanya juga simpan. Jadi ketika kita klik, nah di sini if is set post simpan, nah akan dimasukin variabel-variabel itu, nilai-nilai value itu ke dalam variabel name, nama lengkap dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ini proteksinya sama aja kayak yang di create. Cuma yang berbeda jika nggak ada error sama sekali ini sintaksnya kayak gitu teman-teman. Nah di sini juga akan muncul kalau misalkan data berhasil di-update, maka akan muncul pop-up data mahasiswa berhasil di-update. Nah kalau enggak data mahasiswa gagal di-update kayak gitu. Untuk yang bagian atas ini, nah kita buat deklarasi name get ID. Name get ID, jadi diambil ID-nya, kemudian disimpan dalam variabel name-nya, di dalam variabel name. Kemudian buat query untuk ambil data dari database. Nah, ambil data ini select from mahasiswa where name sampai dengan name. Jadi dia mengambil data masuk ini buat ditampilkan dalam, nah di sini buat tampilin di sini. Jadi value-nya ketika kita jalankan udah langsung ada data-datanya, tinggal kita ubah aja kayak gitu. Oke, coba kita jalankan. Ini di refresh dulu. Nah, edit. Ya kayak ingin edit, oke. Nah, langsung muncul kayak gini teman-teman. Kalau semisal ini proteksinya berjalan ya. Kalau misalkan aku input kayak gini, simpan. Nah, nama orang tua harus masukin dengan benar kayak gitu. Kalau nomor telepon aku hapus juga. Nomor telepon harus 12 digit kayak gitu. Terus nilainya langsung kembali karena kita buat value-nya tuh dari database kayak gitu. Nah ini juga bisa diubah Ureda, misalkan Ureda. Terus namanya aku mau ubah cuma Rolisa doang. Aku tambahin nama orang tua, misalkan Ria. Nah kayak gitu. Alamatnya Jalan Karang Panjang Ambon. Misalkan kayak gitu ya. Terus kita simpan. Nah, data mahasiswa berhasil di-update. Kemudian kita oke. Nah, udah berhasil di-update. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau hapus datanya? Ini kan belum. Oke, kita kembali lagi ke text editornya. Kita buat file baru yang bernama delete.php. Copy lagi ke sini. Oke, nah kayak gini. Ini dia akan cek juga. Nah, di sini kita config juga. Kita include juga config.php-nya biar bisa terhubung ke database-nya. Nah, kita ambil ID dari query string name. Jadi ID yang misalkan kita mau hapus ID bla bla bla. Nah, ID-nya itu akan disimpan dalam variabel ini. Nah, kemudian buat query untuk hapus. Query-nya itu delete from mahasiswa where name sama dengan name. Kemudian kayak gini, nggak bisa lihat kalau misalkan berhasil. Nah, di sini pada bagian read akan muncul status berhasil. Bentar, ini aku buat kayak yang tadi di create. Kayak gini. Kita buat seperti aja biar tahu berhasil nggak dihapus kayak gitu. Berhasil nggak dihapus kayak gitu ya. Tambahin di sini. Oke, kalau misalkan hasil itu berhasil. Kalau enggak, kita buat aja kayak gitu. Copy location PHP hasil gagal. Ini sukses aja lah, sukses gitu ya. Save. Kemudian coba kita jalankan. Hapus. Anda yakin ingin hapus? Oke. Nah, hasilnya sukses seperti itu ya teman-teman.
Nah, sini aku masukin lagi NIA 67 2019 240, nama lengkapnya Chris Blackpay, kota Salatiga, tanggal lahirnya nih sembarang aja 01 tahun 1999, nama orang tuanya aku lewatin aja, kode posnya 97 aja kita aja. Nomor teleponnya ini maksudnya sembarang aja, status aku kosongin aja juga. Tambah hasil sukses, artinya datanya berhasil di input ke dalam database ini. Coba kita buat dulu biar nanti kita tahu berhasil atau enggak kayak gitu ya. Kita buat script di sini. Ini kita nggak usah pakai gini, jadi kita pakai script. Oh ya, untuk pakai JavaScript ini nggak masuk ke PHP, jadi kita dulu PHP-nya kita buat pembuka juga buat ini script. Oke, untuk language-nya JavaScript. Alert data berhasil ditambahkan seperti itu. Kemudian low document location kita masukin ke dokumen index.php. Coba kita tambah. Oh gagal. Oh iya, datanya udah ada. Coba kita input yang baru. Aku buat yang satu lagi di bawah. Kalau misalkan gagal, muncul tampilan juga. Ini kita tutup lagi. Ini jangan lupa untuk buka juga PHP-nya kayak gitu. Copy aja, masukin ke sini. Oke. Data gagal ditambahkan. Oke, save. Kali tadi tambah. Data gagal ditambahkan karena data itu udah ada, jadi data gagal ditambahkan. Oke, coba kita tambah data mahasiswa lagi. Aku masukin namaku lagi 67 2019 008, nama kabupaten kota Sembari Ambung, 12/12/2001, nama orang tua aku masukin Ria, alamat Jalan Karang Panjang Jakarta Ambon, kode pos 97121, nomor telepon jangan ini. Oke, status utama. Coba aku tambahin, tambah data berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat. Nah, datanya berhasil. Kalau misalkan kita mau edit nama orang tuanya Chris, kita edit, misalkan nama orang tuanya adalah Rina, gitu ya. Nah, alamatnya Jalan Kemiri Candi, misalkan gitu ya, Salatiga. Statusnya kita tambahkan lagi di Gureda, simpan. Kita mahasiswa berhasil update. Oke. Nah, berhasil teman-teman. Ini untuk kita kembali. Oke, sekian penjelasan dari aku mengenai bagaimana membuat curhat sederhana itu dengan menggunakan PHP dan juga MySQL. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.